yaitu adalah Pak Koko Hamdani Pardede. Dan ini adalah tayangan video untuk supervisi akademik dari Bapak Koko Hamdani Pardede sebagai guru sejarah di SMA Negeri 1 Manakwara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pelajaran ini ada kita doa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ahmad Muammar, Ainun Salhamima, Aldi Alfiansa, Adis Renaldi, Anggreni Trihapsari, Anggun Indriani, Arif Padilla, Ari Letu, Aulia Ananda, Aulia Rizki, Azril Pratama, Desi Pardede, Eldo Harahap, Fazri Simamora, Imron Lutfi, Kurnia Anggina, Linda Repiana, Mahesa Koirala, Muhammad Adli Nugraha, Muhammad Al-Fahri, Muhammad Syahreja, Nurus Sania, Nurul Wahida, Pusparat Nasari, Ratu Fairus, Rehan Effendi, Ibda Hafizah, Ruslan Rambe, Sakina Rahmadani, Satria Wibowo, Suci Aulia, Suci Cahyati, Saila Mukli, Vita Giora, Wahyu Rahmat, Linda Sema. Hadir semua ya. Ya, mari kita lanjut materi kita yang kedua, yaitu tentang bukti pengaruh Hindu Buddha di Indonesia. Sekilas tentang prinsip ajaran Hindu dan Buddha di Indonesia. Ajaran Hindu Buddha mengenal adanya beberapa hal yang menjadi konsep prinsip beragama, diantaranya konsep ketuhanan bersifat politisme, mengenal adanya reinkarnasi, mengakui adanya hukum karma, adanya konsep setelah mati yang disebut dengan moksa, sistem kasta yang masih bertahan hingga kini. Bagaimana pandangan Islam? Ini kita next aja. Ya, hubungan dagang antara Indonesia, India lebih dahulu berkembang dibanding dengan Cina. Disebut dengan zaman pertama kali manusia purba, manusia Indonesia mengenal tulisan karena adanya huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Adanya peninggalan sejarah berupa prasasti, candi sebagai jejak rekam keberadaan komunitas Hindu di tempat tersebut. Dan banyak bukti lagi yang interaksi dengan Indonesia, masyarakatnya ada hubungan, ada disebut dengan zaman, ada peninggalan sejarah, ada kreatisme dan kasta, diantaranya berupa masyarakat Nusantara yang berwujud sebagai kasta Indonesia.
Ya, dari hal tersebut pengaruh materi kita di dalam halaman 157. Nah, ini salah satu bukti-bukti pengaruh Hindu dan Buddha masyarakat yang masih ada hingga kini. Pengaruhnya ya ada salah satu hubungan dagang yang dilihat dari Indonesia ke India lebih dahulu berkembang dibanding dengan Cina. Disebut sebagai zaman pertama kali manusia Indonesia mengenal tulisan adanya huruf Pallawa. Inilah huruf Pallawa itu. Jadi salah satu bukti bahwa di Nusantara Indonesia ini masuk huruf-huruf mengenal sejarah bahwa ada sebelumnya ajaran agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Di awal tadi web, fisik, pengaruh wilayah, pengaruh agama, pengaruh bukti pengaruh Hindu dan Buddha dalam masyarakat hingga masa kini. Salah satunya bukti fisik. Wilayah Nusantara dibagi dengan wilayah Indonesia saat ini secara tidak langsung dipengaruhi oleh kehadiran kerajaan-kerajaan Hindu, yaitu Singasari, Sriwijaya, Majapahit, dan masa Sriwijaya. Wilayah kekuasaannya meliputi daerah Melayu sekitar daerah Jambi, daerah yang saat ini menjadi Pulau Bangka, daerah Lampung Selatan. Perhatikan, ini bentuk fisiknya yang hingga berlaku masa kini pengaruhnya. Buktinya apa? Kerajaan-kerajaan tersebut ada hingga kini peninggalannya. Daerah yang saat ini menjadi Pulau Bangka, daerah Lampung Selatan, serta usaha Sriwijaya untuk menaklukkan Pulau Jawa di masa Singasari. Wilayah kekuasaan meliputi wilayah Pahang yang saat ini Malaysia. Berarti Malaysia itu terbukti dengan daerah Melayu, iya kan? Yang notabene itu Indonesia semua. Bahasanya bahasa adopsi Melayu dari Indonesia. Saat ini Samudra Barat, Gunung Gurun nama pulau di Indonesia bagian timur, Bali di Pulau Jawa, Bangka-Pura dan Tanjung Pura. Saat ini wilayah barat daya Kalimantan. Sudah. Nah ini petanya. Ya. Nampak terlihat. Ini peta wilayah kekuasaan Majapahit, sumber Wikipedia. Jadi kerajaan Tanjung Pura
dikuasai. Ini wilayah apa ini? Sumatera Utara. Wilayah yang mana? Ini wilayah Sulawesi. Peradaban Majapahit yang lebih dahulu dalam perniagaan dan seni serta wilayah kekuasaan yang luas mengantarkannya menjadi salah satu kerajaan besar yang pernah ada di Asia Tenggara. Kerajaan maritim Hindu-Buddha memiliki pengaruh luas karena tidak terbatas hanya di daratan saja, sehingga dapat penjelajahan mengarungi lautan. Untuk menyebar luaskan pengaruh di bidang politik, ekonomi, dan budaya. Pada akhirnya wilayah-wilayah kerajaan terbentuk pada masa itu membentuk wawasan tentang wilayah Nusantara yang sebagian besar menjadi wilayah negara Indonesia. Nah, bidang arsitektur pertama tadi wilayah Nusantara, yang kedua bidang arsitektur. Salah satu pengaruh yang masih bertahan hingga saat ini adalah arsitektur pada bangunan di masa lalu yang banyak digunakan oleh bangunan masa kini. Beberapa bagian bangunan yang berpengaruh pada bagian bangunan dan halaman, atap bangunan dan gapura. Pertama, bagian bangunan candi terdiri dari 3 bagian, terutama yaitu Ruloka, Parloka, dan Sparloka. Nah, ini ketiga-tiga ini disebut dengan bagian bangunan. Kalau artinya dunia manusia, dunia orang yang tersucikan, dan dunia para dewa. Nah, ini pada bagian-bagian bangunan rumah tradisional Bali. Selain itu, pembagian tersebut juga dapat dilihat halaman rumah yang terbagi menjadi 3, yaitu halaman depan, jembatan tengah, dan jeroan halaman belakang. Pada